I've seen the ending and there's no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Dina Vita Dewi, kelas 11 PS1 dari kelompok 5, dan ini teman saya Hania Marsha Febriana, absen 38. Saya Eva Nurullah, nomor absen 14. dan saya Aisyah Dimasara, nomor absen 8. Di sini kami akan menjelaskan sejarah perkembangan etnografi. Etnografi memiliki sejarah panjang dan berkembang seiring munculnya ilmu antropologi. Pada awalnya, etnografi digunakan untuk memahami masyarakat luar Eropa, terutama pada masa kolonial. Dalam sejarahnya, penulisan etnografi dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi kuno meskipun belum berbentuk etnografi murni. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, etnografi dilakukan melalui metode pencatatan kebiasaan dan budaya masyarakat lain. Tokoh-tokoh seperti Herodotus, Pliny the Elder, dan Tacitus mencatat kehidupan bangsa-bangsa lain seperti suku-suku di Jerman dan Persia. Namun, pandangan mereka masih etnosentris, memandang budaya lain secara inferior dibanding budaya mereka sendiri. Karya-karya pada masa itu belum dianggap sebagai etnografi murni karena masih bercampur dengan sudut pandang subjektif dan belum berdasarkan metode ilmiah yang ketat. Abad penemuan adalah periode pada abad ke-15 hingga ke abad 17 ketika bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia dan menemukan wilayah baru yang disebut dunia baru. Penjelajahan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan etnografi dengan mencatat budaya, masyarakat, flora fauna, dan jalur perjalanan. Tokoh-tokoh seperti Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan mencatat pengalaman mereka dalam bentuk tulisan. Salah satu tokoh penting adalah Johannes Bomus yang menulis karya Ethnographia dengan membahas budaya di seluruh dunia. Penjelajahan ini mengubah pandangan Eropa terhadap dunia dan memunculkan kesadaran tentang keberagaman budaya. Meskipun masih dipengaruhi oleh gaya etnosentris, catatan-catatan ini menjadi dasar penting bagi penelitian etnografi. Masa pembaruan abad ke-18 dikenal sebagai periode pencerahan, ditandai dengan munculnya pandangan baru terhadap budaya, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Voltaire, dan C.C. Rouses memiliki minat besar terhadap pemahaman budaya dan masyarakat. Voltaire mengamati perbedaan budaya dan masyarakat secara kritis dan satiris. Montesquieu menyoroti hubungan budaya dengan iklim, geografi, dan faktor lingkungan lainnya. Rouses menekankan pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan interaksinya dengan lingkungan serta memperkenalkan konsep kontrak sosial. Ketiganya tidak secara khusus menulis tentang etnografi, namun pemikiran mereka berkontribusi terhadap perkembangan pendekatan etnografi modern. Abad ke-19, etnografi berkembang seiring dengan kolonialisme yang mendorong para peneliti dan antropolog untuk mendokumentasikan budaya masyarakat lokal di wilayah jajahan. Inspirasi dari teori evolusi Charles Darwin mempengaruhi tokoh seperti Lewis Henry Morgan dan Edward Taylor untuk mengembangkan teori evolusi sosial manusia. Pada akhir abad ke-19, Franz Boas menentang teori evolusi budaya dan menekankan pentingnya memahami budaya dalam konteksnya. Ia memperkenalkan metode partisipatif dalam penelitian lapangan yang menjadi dasar etnografi modern. Peneliti mulai tertarik pada struktur sosial dan budaya masyarakat dan melakukan penelitian jangka panjang di komunitas untuk pemahaman yang lebih mendalam. Etnografi abad ke-20. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mendorong kemajuan dalam etnografi. Penelitian lapangan menjadi penting untuk memahami budaya. Etnografi mulai menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam dan partisipatif. Tahun 1950 sampai 1960 muncul etnografi baru yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan sastra.
inklusif dan ada. Selain itu, perkembangan pula autoetnografi, yaitu pendekatan di mana peneliti meneliti budaya sendiri melalui refleksi pribadi. Pendekatan ini menuntut transparansi identitas peneliti. Contohnya, seorang etnografer di Solo meneliti perubahan budaya masyarakat pinggiran kota.